Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari akuntansi manajemen lanjutan, yaitu materi penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer, latar belakang timbulnya masalah harga transfer. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Diversifikasi dan integrasi. Diversiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Diferensiasi dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Diferensiasi vertikal ditunjukkan dengan jumlah jenjang yang berada di antara direksi dan di karyawan operasional. Diferensiasi horizontal ditunjukkan dengan banyaknya bagian yang dibentuk sepanjang struktur organisasi perusahaan. Diversifikasi dilakukan oleh manajemen dengan alasan sebagai berikut. Keputusan dilakukan oleh manajer yang dekat dengan masalah yang dihadapi. Diversifikasi memberikan otonomi bagi manajer tingkat bawah sehingga menaikkan moral kerja. Desentralisasi adalah pendelegasian untuk mengambil keputusan. Suatu organisasi yang manajer tingkat bawahnya memiliki kebebasan yang besar dalam pengambilan keputusan adalah organisasi yang besar tingkat desentralisasinya. Sebaliknya, suatu organisasi yang seluruh pengambilan keputusan terpusat di tangan manajer puncak disebut sebagai organisasi yang tingkat desentralisasinya rendah atau yang bersifat sentralisasi. Konsep harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer meliputi harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Penentuan harga transfer atau transfer pricing dalam perusahaan yang telah mendesentralisasikan organisasinya ke dalam pusat-pusat laba menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah yang menyangkut penentuan harga transfer yang adil bagi semua pihak yang terkait, masalah motivasi pengukuran kinerja, dan masalah pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Karakteristik harga transfer. Jika antar pusat laba dalam suatu perusahaan membeli dan menjual barang, ada dua macam keputusan yang harus dibuat. 1. Keputusan pemilihan sumber. 2. Keputusan penentuan harga. Harga transfer pada hakikatnya memiliki 3 karakteristik, yaitu masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi di divisi pembeli. Harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Harga transfer merupakan alat ukur mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegritaskan divisi yang buruk. Masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Karena setiap divisi yang dibentuk perusahaan yang diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh masing-masing, maka dua masalah yang selalu dirundingkan oleh divisi penjual dan divisi pembeli adalah dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Ada dua dasar yang dapat digunakan sebagai penentuan harga transfer, yaitu biaya dan pasar. Besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Dua faktor yang mempengaruhi dirundingkan antar divisi penjual dan divisi pembeli dalam menentukan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer adalah dasar yang digunakan untuk menentukan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Metode penentuan harga transfer. Ada berbagai metode penentuan harga transfer menurut dasar yang digunakan dalam penentuan harga transfer. Berbagai metode tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penentuan harga transfer atau dasar biaya cost-based transfer pricing. Dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang harga yang ditransfer antara divisi didasarkan pada biaya. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dihitung dengan metode full costing, variable costing, dan activity based costing penuh produk yang ditransfer. Selanjutnya, penentuan harga transfer atas dasar harga pasar atau market based transfer pricing. Jika produk yang ditransfer antar divisi di dalam perusahaan mempunyai pasar,
Pada umumnya, harga pasar tersebut merupakan dasar yang adil, terutama dipandang dari sudut pengukuran kinerja. Lalu ada pengelolaan harga transfer. Sistem penentuan harga transfer memerlukan aturan formal agar dapat dilaksanakan secara berhasil. Dua aturan formal yang perlu ditetapkan adalah aturan negosiasi dan aturan penyelesaian jika negosiasi menghadapi jalan buntu. Yang pertama ada negosiasi antar divisi. Jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak, penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak, namun merupakan hasil negosiasi antar manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa. 2. Arbitrase. Lembaga arbitrase bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer, menelaah perubahan sumber pengadaan, mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Mungkin itu saja yang materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditunggu lagi ya video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.